Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Umi dan Zaki. Hari ini aku kebangun jam 3 subuh. Ya, karena ini Muhammad Zakinya bolak-balik bangun juga ya. Minta selimut, minta ini, minta itu. Jadi aku nggak bisa tidur lagi. Akhirnya menunaikan ibadah sholat sunnah aja ya. Hingga akhirnya sampai jam 4 subuh aku baru beranjak. Kemudian lihat dong, berantakan semua. Nah, hari ini alhamdulillah kita libur kerja, jadi kita bisa beresin semuanya. Karena ini tanggal merah, ya makanya aku nggak apa-apa bangun pagi gitu ya. Bangunnya jam 4, jam 3. Yang penting nanti siangnya kita bisa tidur. Karena kan kalau misalnya kita bangun jam 5 atau nantinya mau kerja lagi, kan ini yang ngantuk ya nanti di kerjaan. Makanya kalau misalnya libur, entah kenapa mata ini maunya bangunnya subuh aja. Mungkin mengingat nanti siangnya bisa tidur kali ya, jadi maunya bangun subuh aja. Dah lanjut, ini masih jam 4 subuh. Aku mau ngerendam cucian dulu aja karena cuacanya masih dingin ya teman-teman. Jadi aku rendam dulu aja sejam atau 2 jam. Nanti agak siangan aja kemungkinan aku mau nyucinya, soalnya masih dingin. Sementara direndam rinso dulu. Sementara kita ngerendam rinso, nanti kita sambil beres-beres. Dan untuk bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Karena menjaga kesehatan ini sangat penting ya teman-teman ya. Mengingat di luaran sana masih banyak yang sakit ini, sakit itu gitu. Alhamdulillah untuk kita semua, semoga kita sehat selalu ya, dalam keadaan sehat walafiat untuk lahir dan batinnya. Untuk yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang di channel YouTube Umi dan Zaki. Mohon dibantu untuk subscribe, like, komennya agar channel YouTube Umi dan Zaki bisa tambah berkembang dan kita bisa saling mendukung ya semuanya ya. Untuk yang sudah memang menetap dan suka nonton di channel YouTube Umi dan Zaki, aku ucapin banyak terima kasih buat kalian semua. Dan ditunggu aja, nanti aku lambat laun pasti akan mampir ke channel YouTube kalian semua. Karena kita supaya membuat saling semangat ya teman-teman ya, untuk para ibu rumah tangga. Dan ini untuk sementara cuciannya udah aku rendam, aku pisahin dulu, aku singkirin dulu, dan aku mau beres-beres yang lain dulu. Kali ini aku mau buat durasi sampai 1 jam. Bagi kalian yang penasaran ngapain aja sih aku dalam 1 jam ini, ya stay tune terus ya untuk di channel YouTube aku. Sebenarnya untuk pengerjaan ibu rumah tangga ini lebih dari 1 jam ya teman-teman ya. Kita tahu semua pasti butuh berjam-jam. Kadang untuk nyuci piring, beresin sesuatu aja udah bisa setengah jam masing-masing. Cuma ini harus dieditnya aja sampai 1 jam ya kalau aku, karena masih pengen ngedit aja. Jadi kalau bisa pakai durasi yang lebih panjang. Nah, ini aku lagi beresin di meja TV dulu, karena meja TV ini super berantakan banget. Masker-masker yang habis dipakai ditaruh di situ. Ada topi, ada tas, ada kue. Ya, ini maskernya aku pilihin dulu.
Yang masih bersih aku singkirin, dan yang sudah terpakai akan aku buang. Pekerjaan ibu rumah tangga ini membutuhkan berjam-jam ya teman-teman ya. Untuk kalian misalnya bapak-bapak atau ayah-ayah atau para lelaki yang menonton, jangan bilang istri kalian itu nggak kerja di rumah. Misalnya nih ada kawannya yang nanya, istri kamu kerja apa? Istri saya nggak kerja, di rumah aja. Padahal kan ya, jadi ibu rumah tangga itu luar biasa capeknya ya teman-teman ya. Karena dari pagi sampai sore kita ngerjain itu, nyuci baju, nyuci piring, nyapu, ngepel, dan segala macem. Itu membutuhkan tenaga ekstra menurut saya. Karena menurut saya ini dibandingin kita kerja di luar dengan kerja di dalam rumah, itu lebih berat kerja di rumah. Soalnya kalau misalnya aku udah kerja di luar, di kantor, sebenarnya di kantor itu emang agak lebih ringan fisiknya ya, tapi ya teman-teman ya, untuk pikirannya mah tapi tetap namanya kerja, yaitu resiko kerja ya teman-teman. Jadi ya memang pikirannya pusing. Cuma kalau menurut aku, kalau pekerjaan di rumah itu lebih berat gitu loh. Entah kenapa, misalnya hari-hari weekend atau hari libur, saatnya beres-beres di rumah, itu rasanya capek banget dibandingkan kita kerja di luar sana. Nah ini sementara aku lagi beresin di atas CPU dulu, karena super berantakan banget. Ini cotton bud kececeran dan minyak-minyaknya juga kececeran. Kalau aku beres-beres di subuh hari seperti ini, nggak ada yang ganggu ya teman-teman ya, karena Abinya belum bangun dan Muhammad Zaki juga belum bangun. Mungkin nanti pada saat jam 5 lewat atau setengah 6 si Zakinya baru bangun. Bagi para bunda-bunda yang baru nonton channel aku, mohon dukungannya ya bun, untuk like, comment, and subscribe. Semoga channel YouTube kita semua dalam keadaan yang lebih maju ya. Nah ini meja TV-nya sudah beres, sudah rapi. Selanjutnya kita ke atas kulkas dan lemari. Di atas kulkas ini aku tempat nyimpen obatnya aku taruh di besek. Jadi obat-obat vitamin yang aku pakai sekarang selagi hamil ini, aku akan minum vitamin tuh, aku simpanin di atas kulkas aja biar lebih enak nyarinya. Kita sambil sharing-sharing ya teman-teman semuanya. Maafkan aku ya kalau misalnya aku ngomongnya kadang bunda-bunda, kadang teman-teman. Maklum lah ya, baru jadi YouTuber pemula, jadi belum pintar ngomong gitu. Ya ngomongnya seadanya aja kayak gini. Kadang masih bunda, kadang masih teman. Semuanya yang bisa disebut ya disebut aja lah ya, tapi yang baik-baik aja. Ini sementara aku sambil lap-lap. Ini blendernya emang jarang aku pakai, jadi di atasnya itu debuan. Kemungkinan biasanya kalau aku pakai itu aku pas make lagi capek mau ngulek cabe, bawang merah, bawang putih, yang untuk sayur-sayur santan itu biasanya aku blender Xtun ini dia udah 3 tahunan lah ya teman-teman ya, dia awet gitu loh.
Nah, ini kita lanjut ke meja lemari ya, bukan meja makan, atau sering juga disebut dengan lemari makan teman-teman. Ini lemari makan berantakan banget, banyak teko, banyak botol-botol minum aku. Kalau dibawa kerja, botol minumnya Adi, botol minumnya aku ditaruh di sini semua. Aku lap-lapin dulu supaya bersih. Kalau misalnya di dapur bersih itu perasaan nyaman aja ya bunda ya, walaupun nantinya itu berantakan lagi, nggak nyampe 10 menit atau 15 menit udah berantakan lagi. Dan alhamdulillah udah bersih, udah rapi. Lanjut lagi, apalagi ya yang belum dikerjain. Dan pekerjaan kita masih banyak, belum nyuci piring. Teng 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 teng. Banyak ya teman-teman, abis ini nyuci piring. Abis nyuci piring nanti kita apalagi ya, yang nyapu, yang ngepel, ya semuanya ya teman-teman ya. Namanya ibu rumah tangga itu harus super strong, belum nanti ngurus anak, yang anaknya rewel, yang anaknya nangis. Ya namanya aja ibu ya, harus super strong dan ekstra sabar. Aku cuci piring dulu ya teman-teman. Piringnya cuma sedikit, tapi agak lama nyuci piringnya, karena aku ini kalau nyuci piring nggak tahu kenapa itu lebih lambat. Apa karena harus bersih banget? Ya memang harus bersih banget sih ya teman-teman ya kalau mau nyuci piring itu ya. Tapi memang aku kalau ngerjain itu apa-apa lambat, nggak bisa cepat. Jadi durasinya juga agak lama ya teman-teman ya. Ini piring aku jarang yang ada piring-piring beling. Jadi piringnya dia terbuat dari seng. Udah kebiasaan makannya yang piring terbuat dari seng. Jadi pas mau beli piring beling lagi, itu perasaan kok aku berat banget gitu. Entah kenapa. Itu piring dibawain dari kampung tempat suami aku. Padahal sebelum nikah aku kalau makan nggak mau yang namanya piring-piring plastik, piring-piring seng itu aku nggak mau. Maunya itu aku piring beling. Tapi entah kenapa semenjak menikah, pas dibawainnya piring seng ini ya menurut aku lebih enteng gitu. Pas megang itu lebih enteng dan lebih enak aja untuk bawa-bawanya atau nentengnya gitu kan pas makan. Jadi sampai sekarang masih kita pakai piring yang seng. Paling kalau misalnya mau beli piring yang beling itu paling belinya setengah lusin 6 biji gitu aja. Itu juga paling jarang dipakai teman-teman ya, karena namanya kita cuma berdua bertiga sama Zaki ya, makanya pakai piringnya ya itu aja gitu. Kecuali pas misalnya rame, ya itu piringnya kepake semua pasti, atau gelasnya juga kepake semua. Kalau misalnya lagi nggak ada tamu ya pakai gelasnya ya itu aja ya teman-teman ya, karena namanya rumahnya juga masih ngontrak, jadi belum semuanya tahu, saudara juga nggak semuanya tahu, jadi masih sedikit yang datang itu masih jarang. Kemudian yang kitanya agak-agak sibuk ya, sibuk-sibuk di kerja, dan rumah ini cuma ditempatin pada saat pas kita libur baru ada orangnya, atau sore hari dan malam hari. Kasihan ya teman-teman ya, rumahnya cuma untuk tempat tidur aja. Ada nggak sih yang kayak aku kerja di luar terus pas pulang tau-tau malam? Ya namanya hidup ya teman-teman ya, banyak pengeluaran dan
pengeluaran itu harus dicari juga kan. Alhamdulillah cucian piring aku udah mau selesai teman-teman. Sambil curhat gak apa-apa ya teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman, sambil ngerjain pekerjaan rumah sambil curhat. Ya mungkin bunda-bunda sekalian, teman-teman sekalian juga ngalaminnya kayak aku ya teman-teman ya. Sambil kerja di luar, sambil kerja di rumah, ya namanya untuk namanya biaya hidup ini mahal ya teman-teman ya. Jadi kita harus berusaha, apalagi kalau nggak ada warisan ya, kita berusaha sendiri ya teman-teman ya. Ya kalau bisa kita beli sesuatu apapun itu nggak minta sama orang tua, karena memang kita kan udah berkeluarga semandiri mungkin gitu kan ya teman-teman. Sementara ini aku masih punya anak satu, alhamdulillah, mau 2. Ya mudah-mudahan aja nanti yakin aja pasti nanti diberikan Allah rezeki yang lebih ya teman-teman. Alhamdulillah anak kita mau menuju 2 ya teman-teman ya. Dan rumahnya juga mau rame, mudah-mudahan nanti rumahnya juga ya bisa buat sendiri, bisa bangun sendiri, dan udah nggak ngontrak lagi. Untuk teman-teman semua yang rumahnya masih ngontrak kayak aku, semoga kita semua bisa buat rumah ya teman-teman ya, dari hasil kita sendiri tanpa membebankan orang tua kita. Amin. Doanya kita bareng-bareng ya teman-teman, namanya kita kan usaha dulu. Kalau di luar sana sih banyak yang bilang, kamu mah enak sudah bekerja, saya kan di rumah aja gitu. Padahal mah nggak semua yang orang omongin itu benar. Kita dilihatnya aja sama orang, enak ya kamu punya ini punya itu, sedangkan saya nggak punya, kata dia gitu. Tapi padahal saya kan nggak punya rumah, kamu punya rumah, kata saya seperti itu. Ya disyukurin aja ya teman-teman ya, kalau kita punya ini punya itu, walaupun kita belum punya rumah ya didoain aja nantinya kita punya rumah. Dan kalau orang bilang misalnya kamu mah enak ya sudah bekerja punya ini punya itu, ya diaminin aja ya teman-teman ya, semoga rezeki kita lancar selalu, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sebentar lagi beres ya teman-teman nyuci piringnya ya. Tuh kan aku lama banget teman-teman kalau suruh nyuci piring, nggak tahu kenapa, padahal mah piringnya kan cuma sedikit tuh ya. Lama bener perasaan, sampai setengah jam. Cuma di video ini aja agak diedit-edit, tapi udah lama banget ya teman-teman ya. Sampai bosen mungkin kalau yang nonton, kok nyuci piringnya lama banget sih. Iya memang saya kerjanya lama ya, apa boleh buat ya, kalau memang kerjanya dari awalnya memang bisanya lambat ya, sebisa mungkin sih saya udah dipercepat, tapi ya kayak gini bisanya. Nah ini aku sambil bersihin wadah-wadah bumbu, karena bumbunya berdebu atasnya, karena di atas itu pelaponnya kadang-kadang ada debu-debu yang jatuh, makanya aku elapin, mumpung aku sempat ngelapin ya teman-teman ya. Sementara bumbu-bumbu ini juga udah pada mau habis, tinggal sisa-sisa penghabisan aja. Mungkin nanti kita mau beli lagi, tapi nunggu gajian teman-teman baru bisa beli lagi. Sekarang kita pasang-pasang dulu aja, kita rapihin dulu.
kita elapin dulu meja kompornya sampai bersih ya teman-teman ya, biar rapi. Sekarang ke area kompornya aku lapin dulu karena semalam aku habis masak, belum sempat dilapin, belum sempat dibersihin, dan kotoran-kotoran di bawah itu pun masih ada tuh, bekas-bekas kacang. Aku ngerebus kacang 2 hari yang lalu jatuh-jatuh, belum sempat aku lapin, dan hari ini baru aku lapin karena hari ini hari libur. Alhamdulillah bisa beres-beres. Kalian suka memperhatikan lap yang aku pakai enggak sih? Lapnya itu pasti warna hitam karena ya itu, setiap lap aku untuk ngelapin kompor jadi hitam. Jadi hitam semua gitu, walaupun udah dicuci tuh hitam-hitamnya, bekas kayak arengnya itu nggak hilang, tapi yang penting bersih nantinya. Aku juga nggak tahu kenapa nggak bisa punya lap yang bersih masih putih gitu. Maunya kalau yang masih bersih masih putih itu harus dilapin aja di kompor. Jadi warna lapnya itu rata-rata hitam, kecuali lap-lap yang untuk ngelap piring itu baru ya warnanya putih, memang nggak dipakai ya teman-teman ya. Ini lap-lap yang untuk kompor pasti hitam deh, atau untuk ngelap meja pasti aku hitam. Nah biasanya kalau aku habis ngelap kompor, ngelap meja, itu langsung aku cuci di wastafel, kemudian nanti langsung aku jemur. Jadi warnanya itu memang tetap hitam gitu loh, karena memang nggak bisa hilang. Aku juga bingung kenapa nggak bisa hilang ya, apa aku nyucinya kurang bersih atau gimana, tapi memang nggak bisa hilang itu hitam-hitam yang kayak areng. Habis ini kita ngapain lagi ya teman-teman ya? Nyapu belum, kita ngepel belum, tapi area perdapuran alhamdulillah udah beres semua. Walaupun nantinya kalau misalnya aku agak siangan masak itu bakal kotor lagi, ya dibersihin lagi lah ya, karena itu memang udah resiko kita sebagai wanita untuk membersihkan area perdapuran. Karena kalau misalnya area perdapuran ini kotor, mau masak pun males rasanya, apalagi kalau piring-piring ini numpuk di wastafel. Oh my god, pokoknya ya males banget kalau udah piringnya numpuk itu, mau nyuci piring itu. Jadi maunya kalau piringnya belum numpuk, masih ada 1 atau 2 itu maunya dicuciin. Tapi kadang-kadang yang namanya orang ya lah, kalau misalnya lagi males ya mager gitu ya. Alhamdulillah sudah bersih semua area perdapuran. Wah nggak kerasa udah jam 5, ternyata aku udah sejam teman-teman untuk beres-beresnya. Dan Muhammad Zaki sudah bangun. Alhamdulillah Muhammad Zaki bangun tidur, dia minta ke kamar mandi untuk pipis dan wudhu ya teman-teman. Dan dia ternyata mau sholat, tapi sholatnya ya cuma 1 rakaat kayak gitu. Terus udah berdoa, kata dia udah selesai. Pas aku tanya, belum sujud loh nak, kata dia udah selesai Umi, kata dia gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting anak kita diajarin sholat sejak dini ya teman-teman. Dan dia nyari tasbih, ica-icanya dia mau apa namanya zikir teman-teman. Soalnya ngeliat Umi sama Abinya suka ngambil tasbih itu, jadi dia ikut-ikutan. Semoga menjadi anak yang soleha, amin. Semoga anak kita semua jadi anak yang soleh dan soleha ya teman-teman, berbakti kepada orang tua. Terkadang kalau ngelihat anak kita masih nurut seperti ini, Allah gitu, ini banget ya teman-teman ya, kayaknya sayang bener. Tapi kalau misalnya udah apa namanya, udah misalnya lari-lari terus agak bandel sedikit, aduh udah jengkelnya bukan main. Tapi walaupun seperti itu kita tetap sayang, namanya juga anak-anak yang teman-teman, kita juga dulu pasti kayak gitu. Dan misalnya apalagi kalau pas ngeliat tidur, pasti kayaknya kasihan gitu. Tapi alhamdulillah
Alhamdulillah ya teman-teman ya, kita masih diberi kesempatan untuk memomong anak, mengasuh anak gitu. Alhamdulillah banget ya teman-teman, masih dikaruniai anak yang soleh dan rajin dan masih mau taat sama orang tuanya dan juga agama, walaupun masih kecil ya teman-teman ya. Lanjut, kita sekarang beresin area. Sebenarnya dapurnya juga di sebelah kiri aku sih ya. Terus yang sebelah kanannya udah ruangan udah TV. Jadi dapur plus ruang TV ini ya nyambung gitu. Namanya kontrakannya cuma berapa petak ya teman-teman ya, tapi alhamdulillah udah diberi kesempatan dan bisa ngontrak di sini ya teman-teman ya. Si Zaki udah mau nonton TV aja dan dia mau minta tiduran di kasur sambil nonton TV. Tapi aku beresin dulu karena kalau makan nasi juga kita di situ. Karena kalau di semen dingin ya teman-teman, dan kita juga belum punya meja makan. Makanya kalau kita makan masih di karpet ini. Nah, sementara Zaki duduk tiduran nonton TV, aku mau beberes lagi ya teman-teman. Nah, ini area yang jarang aku shoot. Ini kita ada 2 kamar ya teman-teman. Ini satu kamarnya, kamar buat mainan Zaki, dan terkadang ya ini kamar untuk sholat juga kadang-kadang, tapi ini super berantakan masihan. Nah, di situ ada balon-balonannya Zaki, ada bantal, ada bola, ada sejadah, ada baju yang baru sekali pakai, cuma buat kondangan doang, udah ditaruh situ. Ada juga selimut yang buat menggosok sih ya, untuk gosok baju aku. Kalau setiap mau kerja aku baru gosok bajunya. Jadi ruangan ini serbaguna, kadang untuk mainan Zaki di balonan, terus kadang untuk sholat juga, kadang untuk aku ngegosok baju juga di sini. Ini balon-balonan yang untuk berenang, di atasnya itu pecah satu, harusnya dia itu ada 3 lapis, tapi lapisan yang paling atas yang balonnya paling gede itu pecah. Nggak tahu kenapa, karena diinjek-injek Zaki mungkin ya, jadi dia pecah. Dan nggak tahu sih, belum dicoba tiup lagi karena memang kita jarang pakai buat kolam-kolaman dikasih air. Jadi kita isi dengan mainannya dia aja di kamar, supaya bisa mainannya di kamar aja, mainan bola gitu, dan mainan mobil-mobilannya terkadang dimasukin ke situ juga. Nah, itu kan karena jarang diangkat, makanya bawahnya di semennya itu dia keringetan gitu teman-teman. Sementara kita sapu dulu ya teman-teman ya ruangannya. Ruangan ini jarang aku shootnya itu di dapur aja, karena ruangan ini suka berantakan, kadang ada baju aku gantung. Nah, ini sekarang juga aja ada jaket aku ngegantung, karena ruangan ini super multifungsi ya, untuk gantungin baju ya di situ, untuk mainan Zaki juga ya di situ. Ya namanya kita kamarnya kan yang ada 2, yang dipakai tidur cuma 1. Nah, satunya ini untuk barang-barang atau untuk main-mainannya Zaki aja, mainannya di situ. Walaupun terkadang mainannya itu suka dibawa keluar di depan TV itu. Makanya di sini agak berantakan
karena memang jarang dibersihin. Bukan jarang dibersihin ya, dibersihin, paling aku nyapunya itu 2 hari sekali untuk di kamar ini. Maksud aku jarang diberesin ini mainannya dia yang di balon-balonan ini, karena kalau misalnya dia mainannya untuk tiduran paling sambil nungguin aku sholat dia tiduran biasanya di balon-balonan ini. Terus kadang dilempar-lemparin tuh bola-bolanya keluar dari balonannya. Terus aku belum beresin, kadang aku biarin aja karena kalau pas lagi capek itu males mau beres-beres rasanya. Alhamdulillah ini udah beres semua, tinggal disapu ya teman-teman. Nyapunya aku belum beres, aku lanjutin dulu ya teman-teman ya. Lanjut nyapu pojok-pojokan, itu temboknya basah, di bawah jendela itu basah. Kenapa? Karena di belakangnya itu misalnya air hujan dia jatuhnya ke belakang situ, tumpahannya gitu ujungnya, makanya basah. Aku selesaiin dulu nyapunya dan kita lanjut beberes yang lain ya teman-teman. Semoga kita semua dalam lindungan Allah yang sehat walafiat ya teman-teman ya. Selalu strong untuk ibu para rumah tangga dan untuk kita semua strong karena kita ini harus menyemangati diri kita sendiri. Kalau lagi beres-beres gini ya teman-teman ya, bisa berjam-jam untuk beres-beres seperti ini ya teman-teman ya. Lanjut mainan yang di luar kita masukin ke dalam lagi ya teman-teman ya, karena awalnya memang di dalam tapi suka dibawain keluar sama Muhammad Zaki karena dia suka mainnya lebih di luar daripada di dalam kamar tadi. Karena kalau di dalam kamar kan nggak ada TV ya teman-teman, jadi nggak bisa sambil lihat TV. Kalau dibawa ke depan TV itu kok dia sambil nonton TV, sambil mainan robot-robotan, sambil mainan mobil-mobilan gitu. Alhamdulillah
hari ini sudah beres, tinggal nyapu-nyapu aja teman-teman ya. Dan nanti mungkin untuk ngepelnya nggak aku syuting ya teman-teman ya, karena kalau ngepel itu megang-megang air, jadi kalau misalnya megang handphone kayaknya takut rusak nanti ya. Misalnya habis megang air harus elap dulu megang handphone gitu, agak ribet teman-teman. Jadi aku nyapu aja sampai nyapu di depan nanti. Lanjut masuk ke kamar depan, di kamar utama ya teman-teman. Mati lampu. Enggak, ini lampu yang di tiangnya mati, bukan tiang nih, apa namanya aku lupa, yang biasa buat kita ngevlog itu kan pakai tiang tuh, tiangnya ada lampunya mati, makanya tadi gelap walaupun di atas ada lampunya, jadi tapi tetap gelap tadi. Nah itu padahal mau udah jam 5:30 ya, tapi di luar itu masih gelap ya teman-teman. Nah ini tambah gelap lagi karena lampunya mati. Karena aku geret sana geret sini yang buat masang HP-nya ini, jadi kabelnya agak rusak, dia harus dikaretin. Barusan aja aku karetin dulu supaya lampunya hidup. Apa sih namanya ya, yang buat lampu ngonin handphone ini, aku lupa lagi. Ya udahlah ya, kalau lupa ya, aku lupa banget namanya apa. Lanjut ke area perkasuran ya teman-teman ya. Kasurnya kita rapihin dulu, kita beresin supaya nanti kalau kita tidur siang itu bisa nyaman lagi. Aku beresin dulu ya teman-teman. Aku di sini tidurnya pakai kelambu, karena kalau nggak pakai kelambu luar biasa nyamuknya banyak banget, bisa mukanya bentol semua nanti kalau nggak pakai kelambu. Tapi itu kelambunya udah bolong, itu tuh yang di depan kamera pas banget itu bolong, karena dibolongin Zaki. Suka ditarik-tarikin jadi bolong deh. Paling ditutupin pakai bantal kecil ini aja kalau misalnya malam hari gitu kita mau tidur. Alhamdulillah ya teman-teman, perkasuran sudah beres. Lanjut nyapunya ini belum beres-beres dari tadi, karena kita sambil beres-beres, sambil beresin kasur ya kan, sambil yang lain lah pokoknya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya fokus nyapu doang, atasnya nggak dirapihin, itu kan nanti bakalan ada kotoran yang jatuh lagi kan ya teman-teman ya. Jadi harus atasnya dirapihin dulu baru nyapu di bawahnya. Aku lanjutin nyapu dulu ya teman-teman. Ingat jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Sangat ditunggu loh teman-teman. Semangat selalu.
Lanjut, abis ini kita buang sampah. Ini sampahnya udah aku beresin, tinggal diangkut keluar aja. Kita buangnya di depan rumah ya teman-teman, karena sampahnya nantinya akan dibakar juga sama kita semua. Alhamdulillah akhirnya nyapunya beres, tinggal nyapu yang ruangan depan sampai teras ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke depan sambil buang sampah ya teman-teman. Wah, hari sudah siang ya teman-teman. Tuh nggak berasa, dari jam 4 subuh kita beres-beres, dan ini udah jam 6 lewat ya teman-teman ya. Udah beres, tapi tinggal nyapunya yang belum ya teman-teman ya. Nih, untuk ruangan tamu aku ini belum ada kursi ya teman-teman. Jadi kalau ada tamu atau ada saudara datang ya dibawanya ke depan TV tadi, ke karpet yang warna pink tadi. Karena untuk di ruangan tamu ini sendiri belum ada kursi atau meja, jadi kita taruhin pakaian-pakaian yang baru kering di baskom, sama untuk parkir 2 motor. Ya doain aja buat kita semua ya teman-teman, akhir nantinya kita bisa punya rumah sendiri dan bisa buat parkiran sendiri di sebelah ruang tamu. Bukan ruang tamu kayak gini, tapi untuk parkiran ya teman-teman ya. Nah, ruang tamu aku ini ya apa ya, bukan ruang tamu kali ya, ruang tamunya nggak ada soalnya. Ruang tamunya kalau ada tamu ya dibawanya ke depan TV itu tadi. Kalau ini ya ruangan buat parkiran motor aja gitu, karena untuk parkir 2 motor aja penuh ruang tamunya ya teman-teman. Sama digelar karpet kayak gini aja kadang untuk duduk-duduk kita aja, kalau pas motornya lagi di luar ya kita duduk-duduk di depan gitu masih cukup. Cuma kalau udah ada udah motor parkir 2 di dalam ruang tamu ini, mau duduk pun nggak enak ya teman-teman, karena sempit tempatnya. Kita beresin dulu ya teman-teman hanger-hangernya ini, karena kalau ngelipat baju aku ya di ruang depan ini teman-teman, karena bajunya di situ ya aku lipat bajunya juga di situ nanti. Kalau doanya sih untuk kedepannya semoga nanti bisa beli kursi dan mejanya dan ruang tamunya ya teman-teman ya, dan rumahnya sekaligus, supaya rumahnya kita ada ruang tamu, ruang tengah, ruang makan, dapur, pokoknya lengkap ya teman-teman ya. Kita berdoa aja bareng-bareng untuk semua ibu rumah tangga yang saat ini sedang berjuang. Semoga kita semua murah rezeki ya teman-teman, amin.
Ini aku sapunya masih pakai sapu ijuk yang dari dalam rumah ya teman-teman ya, karena biasanya aku nyapu luarnya tuh pakai sapu lidi. Kebetulan sapu lidinya lagi nggak enak dipakai, jadi aku pakai sapu ijuk yang ada di dari dalam, nanti tinggal dicuci aja. Soalnya kan kita nyapunya udah selesai, jadi sapunya, maksud saya sapunya tinggal nanti dicuci aja. Dan itu jendela saya tempel kardus. Kenapa? Karena waktu itu pada saat kita pertama kali baru ngontrak malah ketabrak sama pantat mobil kita sendiri, dan jadinya pecah. Sampai sekarang belum diganti, tapi alhamdulillah di dalamnya itu masih ada ring-ringnya, jadi besi-besinya, jadi belum sempat diganti kaca, baru kita tutup kayak gitu aja. Dan yang penting di dalamnya itu ada besi-besinya kan, jadi ada tralisnya gitulah ya, masih aman alhamdulillah. Alhamdulillah pekerjaan kita sudah beres semua. Mungkin bentar lagi tinggal masak ya, yang masak yang belum. Ini aku mau ngikutin Zaki dulu, dia keluar sama abinya mau jalan-jalan ke samping rumah. Ini keadaan rumah kontrakan aku teman-teman, tuh dari penampakan depan sampai sampingnya masih kebun, sampai depannya, ini depan ya teman-teman ya, depannya masih kebun semua, tapi agak ke kanan mulai ada rumah. Nah itu perumahan ya teman-teman ya. Nah kita ini berada di pinggir perumahan, tuh ini rumahnya, dan sampingnya tadi kebun. Ini Zaki mainan apa? Mainan batu, kata dia batunya pecah kena mobil truk yang lewat kemarin gitu. Ini abinya minta roti juga sama Zaki. Zakinya gemes ini sama perut aku yang ada di bayinya, makanya dia cium-cium. Yuk kita ke samping rumah ya teman-teman. Di samping rumah kita juga masih kebun ya teman-teman, masih asri. Nah itu kebun, di sebelah kebun ini ada rumah sakit. Ada rumah sakit ya teman-teman di sebelah kebun tadi. Yuk kita coba turun ke bawah, ada apa lagi. Nah di pojokan ini kalau turun ke bawah sampai sana itu masih ada rumah 4 ya teman-teman ya. Jadi rumah aku gak paling pojok, tapi ada rumah yang paling di pojok lagi. Nah ini penampakan belakang rumah aku, masih kebun-kebun semua, ada kebun coklat, kebun pisang, kebun kelapa, dan semua tumbuh-tumbuhan ada di sini. Nah sampai sini aja. Nah kita mau balik lagi ke atas ya teman-teman. Aku nanjak sedikit aja udah engap, rasanya perutnya sudah begah. Karena memang gak biasa jalan pagi teman-teman. Dulu aku suka jalan pagi, tapi sekarang jarang jalan pagi. Kayaknya baru jalan sebentar aja kakinya sudah pegal. Nah kita masuk lagi ya teman-teman ya. Kita mau masak dulu. Jadi di kulkas itu tempat aku cuma ada sayur pare. Yaudah nanti kita masuk pare aja ya. Nah ini ruangan tengahnya tadi plus dapur. Ini ruangan kamar aku yang untuk tidur. Nah ini ruang tengah plus dapur ya. Nah ini tadi kamar untuk mainan Muhammad Zaki tadi. Nah ini kontrakan aku teman-teman. Nah ini tuh kan nyatu kan ruangan ininya, TV-nya sama dapur kan nyatu, dan di sebelah kirinya itu ada kamar mandi. Untuk pintu belakang nggak ada, adanya pintu samping. Nah ini tadi aku udah selesai nyuci, dan yang jemurin abinya bukan aku. Jadi kita
gantian ya teman-teman. Kalau misalnya aku yang nyuci berarti abinya yang jemurin, kalau aku jemurin berarti abinya yang nyuci. Yuk kita lanjut masak. Jadi di kulkas aku saat ini cuma ada sayur pare yang hijau dan pahit, namun banyak manfaat ya teman-teman. Karena aku masih gatel-gatel, aku makanya yang pahit-pahit, nggak tahu ini tangan aku sama kaki aku masih gatel-gatel, makanya aku makan sayur yang pahit-pahit dan cuma sama tempe goreng. Aku masih menghindari untuk makan ikan karena ya namanya alergi gatel ya, susah kalau alergi gatel ini untuk makan ikan, nanti ya tambah gatel. Yuk kita masak dulu ya. Ini menu sangat sederhana ya teman-teman ya. Menu tempe goreng ini menu kesukaan Zaki, tempe goreng. Kadang kalau kita belum beli ayam, dia mintanya tempe goreng. Kalau ayam itu memang jarang dimakan malahan kalau sama Zaki, karena kalau digoreng kering dia agak susah dimakan ya. Kalau ayam ya dia lebih suka tempe goreng ini. Dan kalau aku sih, kalau ayam itu dia sehari 2 hari udah bosen, tapi nggak tahu kenapa kalau tempe ini kok kita jarang bosen ya, apa karena harganya murah, apa harga merakyat gitu ya. Tapi memang nggak bosen untuk makan tempe goreng. Ini tempe goreng aku udah mateng, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut nyayur ya teman-teman. Mau aku tumis si pare yang pahit ini, mau aku tumis. Semoga gatal-gatal aku cepat hilang. Nggak bohong juga ya, mentang-mentang gatal makan yang pahit, kalau makan yang manis tambah gatal. Nggak juga sih ya sebenarnya teman-teman, hanya mitos mungkin ya teman-teman. Tapi nggak tahu juga kalau si pare ini punya obat kalau misalnya kita gatal-gatal ya. Katanya sih makan yang sayur-sayuran yang pahit itu ya kita cepat sembuhnya, katanya sih ya teman-teman. Aku juga enggak seberapa tahu. Nah, video aku udah mau berakhir teman-teman. Terima kasih yang sudah mantengin nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Ditunggu ya teman-teman ya. Bye bye. Assalamualaikum.